Hai gengs, kita ketemu lagi di episode 3 drama Korea yang berjudul Han Ji-hyuk yang syok atas kejadian pembantaian di kantor polisi itu lantas pingsan. Di sisi lain, Ni sedang menganalisis rekaman CCTV dalam kejadian pembantaian di kantor polisi yang membuat wakil komisaris Du marah besar. Karena mereka tidak mempunyai bukti yang layak untuk menangkap para pembantai itu dan tidak mendapatkan apapun dari interogasi Hwang Chul. Han Ji-hyuk yang sedang di rumah sakit mendapatkan samar-samar kenangan masa kecilnya. Saat sadar, ia kembali mengingat memori 1 tahun yang lalu bersama Lee Chun-gil. Ji-hyuk berniat mencari Chun-gil untuk mengembalikan ingatannya karena ia yakin Chun-gil memiliki petunjuk. Han Ji-hyuk memutuskan untuk mengambil cuti selama 1 minggu dan wakil komisaris Du pun mengizinkan dan meminta Ji-hyuk meninggalkan pistol dan ID-nya. Direktur Kang menolak keputusan wakil komisaris Du karena menurutnya Ji-hyuk tidak akan berhenti. Wakil komisaris Du mengerti. Itulah sebabnya ia mengambil pistol dan ID-nya. Jadi jika terjadi sesuatu, itu akan dianggap sebagai perilaku pribadi yang menyimpang karena ia tidak sedang bertugas. Han Ji-hyuk bertemu dengan Yoo Jae-yi. Ji-hyuk bertanya dari mana Jae-yi mendapatkan gambarnya tempo hari dan meminta Jae-yi untuk menahan lebih lama agar temannya tidak melaporkan laporannya dulu ke atasannya. Jae-yi menolak karena menurutnya itu akan menimbulkan masalah. Namun Jae-yi bersedia membantu Ji-hyuk jika Ji-hyuk memberitahu alasannya. Ji-hyuk pun menjawab dengan singkat tentang kasusnya 1 tahun yang lalu. Jae-yi membuat penawaran lagi. Apapun yang Ji-hyuk rencanakan, ia ingin bergabung dengannya. Ji-hyuk berbalik tanya, kenapa Jae-yi melakukan ini? Jae-yi pun hanya menjawab, ia ingin menaiki tangga karirnya. Ji-hyuk menyetujuinya dan meminta Jae-yi mencari tahu tentang Chun-gil. Seorang wanita terlihat turun dari mobil, kemudian memasuki lift. Saat sampai ke dalam rumahnya, ia sadar ada yang mengikutinya. Ternyata itu adalah Ji-hyuk. Ji-hyuk menanyakan tentang geng Hwayang kepada wanita itu. Wanita itu menjelaskan bahwa geng Hwayang di sini tidak untuk berlibur, tetapi mereka tidak memiliki tempat untuk kembali. Wanita itu merasa Ji-hyuk menggali terlalu dalam dan membenarkan bahwa ada dalang di balik geng Hwayang. Seseorang itu bernama Bai Musa. Dia adalah penjahat di atas penjahat. Jae-yi melacak keberadaan Chun-gil dan mereka menemukan jejaknya. Saat Chun-gil sampai di tempat persembunyiannya, ternyata Ji-hyuk sudah berada di situ dan menghajar semua anak buah Chun-gil. Ji-hyuk pun lalu mengejar Chun-gil. Ji-hyuk mempertanyakan tentang ingatannya, mengapa Chun-gil datang menemuinya waktu itu. Ji-hyuk meminta Chun-gil menceritakan semuanya. Ternyata waktu itu Chun-gil memberitahu Ji-hyuk untuk segera meninggalkan tempatnya karena tempat persembunyiannya sudah diketahui dan Chun-gil yakin ada orang dalam yang membocorkan intel karena hanya mereka yang mengetahui tempat itu. Chun-gil mengingatkan Ji-hyuk untuk tidak mempercayai siapapun. Itu adalah terakhir kali Chun-gil bersama Ji-hyuk. Ji-hyuk bertanya tentang Hwang Musul, namun Chun-gil tidak mengetahuinya karena perannya yang terlalu kecil di dalam geng itu. Chun-gil memberitahu tentang pengiriman narkoba berskala besar dan mendistribusikannya ke seluruh Korea melalui jasa kurir. Namun
Namun menurutnya itu bukan apa-apa karena akan ada pengiriman besar-besaran. Dan jika itu terjadi, itu akan membuat seluruh negara dalam kekacauan. Ji-hyuk bertanya, mengapa Chun-gil tidak menelpon nomor darurat yang Ji-hyuk berikan saat Ji-hyuk menghilang. Belum sempat menjawab, Lee Chun-gil melarikan diri. Ji-hyuk menemukan faktur pengiriman yang ditinggalkan Chun-gil. Ji-hyuk meminta Jae-yi mencari tahu tentang nomor seri yang ada di amplop itu dan memberikan faktur itu kepada Direktur Kang. Ji-hyuk meminta waktu 2 hari untuk menemukan Hwa Mung-sul. Suyeon datang menemui Jae-yi dan memberitahunya agar tidak terlalu dekat dengan Ji-hyuk. Karena Ji-hyuk menganggap rekan kerja tidak lebih dari alat yang bisa digunakan lalu dibuang. Jae-yi akhirnya menemukan kode nomor seri itu. Itu adalah sebuah kontainer besar yang akan digunakan untuk memuat narkoba. Lantas Jae-hyuk dan Jae-yi mendatangi tempat kontainer itu. Jae-hyuk menemukan kontainer itu. Di saat yang sama, Jae-yi memberitahu ada 3 mobil yang masuk. Jae-yi mengingatkan Jae-hyuk untuk kembali, namun Jae-hyuk tidak mendengarkan. Ia masuk ke dalam kontainer dan hanya menemukan seorang pria tua di sana. Lalu terdengar suara dari luar. Ternyata Jae-hyuk sudah dikepung dan Chun-gil disandra. Jae-hyuk lantas menyerahkan diri. Datang bos geng Hwayang, dialah Hwang Musul, memukul kepala Jae-hyuk hingga pingsan dan membawanya ke sebuah apartemen. Hwang Musul bersikap seperti orang gila, menceritakan tentang kematian anaknya yang ternyata dibunuh oleh Jae-hyuk. Hwang Musul memasukkan kabel ke dalam mulut Jae-hyuk, kemudian menyetrumnya hingga pingsan. Jae-hyuk terbangun saat disiram alkohol. Hwang Musul menemukan GPS yang disembunyikan Jae-hyuk. Namun Jae-hyuk justru tertawa. Ia mengatakan mereka sama-sama putus asa. Geng Hwayang pun tidak memiliki rute pasokan lagi. Tanpa diduga, Hwang Musul menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata itu adalah lab pembuatan narkoba menggunakan bahan kimia modern yang menggunakan metode terbaru. Namun semua itu sudah dalam rencana Jae-hyuk. Ia sengaja masuk perangkap untuk mencari tahu semuanya. Jae-hyuk memancing emosi Hwang Musul. Hwang Musul memberitahu Jae-hyuk bahwa dialah dalang dari pembunuhan rekan Jae-hyuk. Ia menggorok leher rekannya dengan tangannya sendiri. Jae-hyuk berusaha memuntahkan kapsul GPS yang ia telan untuk memberi sinyal kepada Jae-yi. Jae-yi yang sedari tadi gelisah menunggu sinyal dari Jae-hyuk lantas langsung menelpon polisi. Dan Jae-hyuk pun melakukan aksinya. Melihat Chun-gil dan Chun-gil memberitahu kenapa dia tidak menelponi saat itu. Jae-yi masuk ke dalam ruangan. Ia terkejut melihat keadaan ruangan itu. Lalu ia teringat pesan yang pernah Ji-hyuk katakan. Jae-yi melihat seseorang akan menyerang Ji-hyuk dari belakang saat Ji-hyuk sedang memberikan pertolongan pada Chun-gil. Jae-yi pun langsung menembak orang itu. Namun sayang Chun-gil tidak dapat tertolong. Di saat yang sama, Hwang Musul pergi meninggalkan gedung itu dan muncul seorang pria misterius. Berita itu pun menyebar luas tentang keberadaan laboratorium pembuatan narkoba yang mengagetkan masyarakat. Jae-hyuk menemui wakil komisaris Du dan dia diizinkan untuk kembali bertugas. Entah atas dasar alasan apa, wakil komisaris Du menghapus semua rekaman CCTV saat Ji-hyuk membantai geng Hwayang.
Agak mencurigakan bukan gengs? Ji-hyuk bertemu dengan Soo-yeon. Soo-yeon mengetahui semua itu adalah ulah dari Ji-hyuk dan bersangkutan pada kejadian 1 tahun yang lalu. Soo-yeon mengancam Ji-hyuk agar ia memberitahu apapun yang ia ingat tentang kejadian yang membunuh kekasihnya dan mengingatkannya agar tidak menyeret Jae-yi terlalu dalam. Di akhir cerita, Jae-yi memasuki sebuah ruangan yang terdapat banyak artikel dan laporan tentang suatu kasus. Dia menyebut seseorang di dalam foto sebagai ayahnya. Dan di sini kita mulai berpikir, ada sesuatu tentang Jae-yi yang belum kita ketahui. Dan cerita pun bersambung. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Sampai bertemu di episode 4. Thank you for watching.